Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelvina Rizka, NIM 211230659. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video review mengenai salah satu area permasalahan dari sistem pakar, yaitu prediksi. Perlu diketahui bahwasanya ada beberapa komponen pembahasan yang akan saya sajikan dalam video pemaparan kali ini, yaitu deskripsi dari prediksi, kemudian area permasalahan yang umumnya digunakan dalam prediksi. Dalam hal ini ada dalam 5 artikel yang kelompok kami ambil, yaitu yang pertama tentang penggunaan metode decision tree dalam rancang bangun sistem prediksi kelulusan mahasiswa. Kemudian pada artikel kedua yaitu implementasi metode pembobotan berbasis aturan dan metode profile matching pada sistem pakar medis untuk prediksi resiko hipertensi. Yang ketiga yaitu sistem pakar untuk memprediksi penyakit pada hewan ternak sapi menggunakan pohon keputusan ID3. Yang keempat, yaitu implementasi sistem pakar untuk memprediksi potensi kecanduan mahasiswa terhadap game online menggunakan metode forward chaining berbasis web. Dan yang terakhir, yaitu penerapan metode bias dalam prediksi segmentasi pasar penjualan smartphone. Prediksi dari sistem pakar merupakan sebuah alat yang melakukan pengolahan sekumpulan data input menjadi data output yang mampu memperkirakan suatu peristiwa yang akan terjadi dengan cara memproyeksi akibat-akibat yang dimungkinkan dari situasi-situasi tertentu. Metode penelitian yang umumnya digunakan pada area permasalahan prediksi diantaranya time series analysis, machine learning, analisis data geospasial, deep learning, dan metode statistik. Namun, pemilihan metode disesuaikan pada masalah yang ingin diprediksi. Misalnya pada artikel pertama yang berjudul penggunaan metode decision tree dalam rancang bangun sistem prediksi untuk kelulusan mahasiswa. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah metode decision tree. Decision tree merupakan metode yang memetakan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan masalah bersangkutan. Penggunaan metode ini akan memberikan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas serta hasil akhir mengenai prediksi kelulusan tepat waktu atau terlambat. Pada proses penyelesaian area permasalahan yang dimuat pada artikel pertama, dengan menggunakan metode algoritma C4.5 decision tree, meliputi 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu mempersiapkan data latih dan data uji, di mana data latih yang digunakan merupakan data kelulusan mahasiswa program studi informatika di Institut Teknologi Garut. Sedangkan data uji yang digunakan adalah data angkatan tahun 2019 yang berjumlah 90 orang. Langkah kedua yaitu menghitung akar dari pohon dengan cara menghitung nilai entropi dan gain setelah menyiapkan data latih yang dibutuhkan dan memecah data menjadi beberapa kasus dalam cabang. Dan tahapan yang terakhir yaitu membuat pohon keputusan. Berdasarkan hasil percobaan dan evaluasi dari penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwasanya penerapan sistem prediksi kelulusan tepat waktu yang dibangun mampu memberikan informasi kepada pihak sekolah tinggi tentang kualitas tiap-tiap mahasiswa dan prediksi tentang kelulusan tepat waktu. Adapun pemanfaatan sistem prediksi ini dapat digunakan untuk memberikan layanan yang tepat dalam meningkatkan jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu, juga sebagai bahan evaluasi pihak kampus untuk meningkatkan sistem belajar di kampus. Nah, sistem prediksi dalam penelitian ini memiliki tingkat akurasi sebesar 92%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlis Dayanti dengan NIM 211230689. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang mereview jurnal sistem pakar yang telah diberikan. Sini saya akan menjelaskan di metode penelitian. Baiklah, dalam metode penelitian ini ada area permasalahan prediksi dalam sebuah sistem pakar.
Umumnya ini menggunakan regresi time series analysis, machine learning, analisis data geospasial, deep learning, metode statistik. Namun, pemilihan metode ini disesuaikan pada masalah yang ingin diprediksi. Misalnya pada artikel 1 yang berjudul itu tentang implementasi metode pembuat-buatan berbasis aturan dan metode profil matching pada sistem pakar medis untuk prediksi risiko hipertensi. Dalam metode yang digunakan adalah metode pembuat-buatan berbasis aturan dan metode profil matching. Metode pembuat-buatan berbasis aturan ini dapat mencangkup penggunaan aturan medis atau kriteria tertentu untuk menilai risiko hipertensi. Dan metode profil matching sendiri itu melibatkan perbandingan data pasien dengan profil yang ada untuk mencari tanda-tanda risiko hipertensi. Dalam area permasalahan sendiri juga ada penyelesaian. Dalam penyelesaian ini, dalam perhitungan bobot berdasarkan aturan itu untuk mendapatkan bobot kelas hipertensi dan non-hipertensi. Perhitungan pembuat-buatan ini menggunakan fungsi if dan yang ditunjukkan pada algoritma 1. Perhitungan bobotnya itu masing-masing variabel untuk kelas hipertensi dan non-hipertensi dilakukan untuk variabel lain seperti umur, ras, IMT, ginjal, asap, dan diabetes. Perhitungan pembobotan untuk masing-masing kelas ditunjukkan pada tabel ketiga. Pembobotan pasien untuk ID 93610, jenis kelamin laki-laki, usia 51, ras, sama dengan Hispanic, BMI sama dengan 25, ginjal sama dengan tidak, asap iya, dan diabetes tidak. Berdasarkan data tersebut, kemudian dihitung nilai bobot untuk masing-masing variabel yang ditunjukkan pada tabel 4. Untuk pada penerapan metode profil matching sendiri, yaitu core factor atau CF, and secondary factor atau SF. Faktor ini adalah kelompok parameter utama, sedangkan faktor sekunder merupakan kelompok parameter yang tidak mempunyai pengaruh kuat terhadap hasil diagnosis risiko hipertensi. Pengerompokan CF dan SF berdasarkan perhitungan menggunakan algoritma decision tree, variabel yang dibagi menjadi faktor inti dan faktor sekunder ditunjukkan pada tabel yang kelima. Kemudian tahap selanjutnya itu melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai rata-rata CF dan SF. Perhitungan ini rata-rata ditunjukkan pada tabel 6-7. Adapun area permasalahan yang terakhir, yaitu ada hasil dan kesimpulan. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang berbeda untuk klasifikasi risiko hipertensi. Metode yang digunakan adalah rule-based weighting menggunakan fungsi if-then yang dikembangkan dengan metode profil matching. Pengujian sistem yang diusulkan menggunakan 60 data uji dari PIMA Indian Hipertensi, data dari UCE Machine Learning Repository. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada artikel ini. Mungkin pada artikel selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma, NIM 211230702. Di sini saya akan menjelaskan salah satu area permasalahan prediksi dalam sistem pakar untuk memprediksi penyakit pada hewan ternak sapi menggunakan pohon keputusan ID3. Jadi, metode yang digunakan dalam artikel tersebut yaitu metode algoritma ID3, di mana algoritma ID3 adalah algoritma dasar dan banyak digunakan untuk pembelajaran pohon keputusan yang dikembangkan oleh Giles Quinlan pada tahun 1986. Ini menggunakan konsep entropi informasi untuk mencari atribut terbaik untuk membagi data dan membangun pohon keputusan. Algoritma secara
rekursif membangun pohon keputusan dari atas ke bawah, memilih atribut dengan perolehan informasi tertinggi pada setiap langkah. Proses berlanjut sampai semua data diklasifikasi ke dalam kelas yang sama. Kemudian penyelesaian yang dilakukan dalam proses metode penelitian ini yaitu eh, yang pertama ada pengumpulan data, di mana data yang relevan tentang penyakit ternak dan gejalanya dikumpulkan dari berbagai sumber seperti catatan dokter hewan dan pengetahuan ahli. Kemudian yang kedua ada pre-pressing data, di mana data yang dikumpulkan dibersihkan dan disiapkan penghapusan duplikat mengenai nilai yang hilang dan mengubah variabel kategoris menjadi variabel numerik. Kemudian yang ketiga ada pemilihan atribut, di mana algoritma ID3 menggunakan konsep perolehan informasi untuk memilih atribut yang paling informatif untuk membagi data pada setiap simpul pohon keputusan. Yang keempat, membangun pohon keputusan, di mana pohon keputusan dibangun secara rekursif dengan memisalkan data berdasarkan atribut yang dipilih. Dan yang terakhir, pengujian dan evaluasi, di mana model pohon keputusan yang dikembangkan diuji menggunakan dataset terpisah untuk mengevaluasi kinerjanya. Berbagai metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, ingatan, dan skor F1 dan digunakan untuk menilai kemampuan prediksi model. Kemudian yang terakhir adalah hasil dari kesimpulan eh, artikel tersebut. Dalam artikel tersebut membahas pengembangan sistem pakar menggunakan metode pohon keputusan ID3 untuk memprediksi penyakit ternak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi berharga kepada pengguna, terutama peternak sapi, tentang kemungkinan ternak mereka menderita penyakit tertentu. Eh, Sistem pakar dibangun menggunakan algoritma pohon keputusan ID3 yang merupakan algoritma yang banyak digunakan untuk pembelajaran pohon keputusan. Algoritma ID3 memilih atribut yang paling informatif untuk membagi data dan setiap node pohon keputusan berdasarkan perolehan informasi. Pohon keputusan dibangun secara rekursif sampai semua data diklasifikasikan ke dalam kelas yang sama atau kriteria penghentian terpenuhi. Sistem ini memberikan informasi tentang penyakit termasuk penyebab dan pilihan pengobatannya. Mungkin itu saja materi dari saya. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Dewi Dasi, NIM 211230665. Nah, kali ini saya akan membawakan artikel yang berjudul Implementasi Sistem Pakar untuk Memprediksi Potensi Kecanduan Mahasiswa Terhadap Game Online yang menggunakan metode forward chaining berbasis web. Nah, adapun permasalahannya di sini adalah kecanduan. Kecanduan merupakan kondisi terikat pada kebiasaan yang sangat kuat dan tidak mampu lepas dari keadaan tersebut. Seseorang kurang mampu untuk mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan kegiatan tertentu yang dia senangi. Seseorang yang kecanduan merasa terhukum apabila tidak memenuhi hasrat kebiasaannya tersebut. Adapun metode penelitian. Nah, di sini penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan dua metode. Yang pertama, metode kuantitatif dan yang kedua, metode kualitatif. Adapun metode kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menentukan hipotesis. Nah, metode pengembangan sistem yang digunakan penulis adalah metode waterfall. Dikarenakan metode waterfall memiliki proses pengembangan dengan phase 1 by 1 sehingga bisa
meminimalis kesalahan yang mungkin akan terjadi. Nah, adapun tahapan-tahapan metode waterfall yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen, di mana tahapan ini penelitian mengumpulkan data-data apa saja yang dibutuhkan untuk dijadikan referensi dalam pembuatan sistem pakar. Nah, yang kedua, desain. Desain dalam tahapan ini peneliti merancang alur diagram atau struktur menu dalam sistem pakar. Nah, yang ketiga, construction, di mana tahapan ini peneliti membuat aplikasi sistem pakar dengan data-data yang sudah dikumpulkan. Nah, yang keempat, testing, di mana testing ini adalah tahapan yang sangat penting dalam melakukan pengujian terhadap program yang sudah dibuat, apakah program tersebut dapat memprediksi potensi kecanduan terhadap game online ini. Nah, yang terakhir, relasi. Dalam tahapan ini, penelitian melakukan perbaikan terhadap masalah atau bug yang terjadi pada aplikasi sistem pakar tersebut karena jangan sampai ada kesalahan dalam aplikasi tersebut, maka perlu melakukan perbaikan dalam aplikasi tersebut. Adapun hasil penelitiannya, hasil penelitian di sini yang dilakukan oleh peneliti adalah dapat menemukan sistem pakar untuk memprediksi potensi kecanduan terhadap game online. Nah, dan dapat membantu mahasiswa untuk mengetahui dirinya apakah dia kecanduan terhadap game online tersebut. Nah, sistem pakar juga memudahkan psikolog atau psikiater untuk mengambil keputusan atau hipotesis untuk mengatasi gejala-gejala yang dialami oleh pengguna. Dan yang terakhir, sistem ini sebagai sarana untuk menyadari mahasiswa untuk bisa melakukan mengontrol dirinya sendiri. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.